Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas terkait dengan salah satu topik di dalam matematika, yaitu polinomial, di mana di video kedua ini kita akan membahas terkait dengan operasi pada polinomial. Jadi ada beberapa operasi yang dapat dilaksanakan ataupun dilakukan dalam polinomial. Yang pertama tentunya ada operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, di dalam operasi penjumlahan dan juga pengurangan ini, jadi suatu suku banyak itu dapat dijumlahkan ataupun dapat dikurangkan gitu ya. Itu ada syaratnya, yaitu apabila nanti koefisiennya itu atau sukunya itu sejenis ya. Yang dimaksud sukunya sejenis itu artinya nanti variabelnya itu sama. Dialah yang dapat kita operasikan ya. Oke, coba kita langsung contohkan gitu ya. Jadi ada operasi penjumlahan dan pengurangan dulu. Misal kita contohkan terlebih dahulu yang pertama. Misal kita memiliki dua buah fungsi. Misal diketahui jika ada fungsi fx itu dia sama dengan x kuadrat kemudian ditambah dengan 5x ditambah dengan 7. Kemudian kita memiliki fungsi gx, di mana gx-nya itu dia sama dengan misalkan 2x kuadrat min 3x min 1. Kemudian kita disuruh menentukan maka nilai fx plus gx-nya itu berapa. Ya. Jadi kalau fx ditambah dengan gx, dia yang dapat dioperasikan adalah yang sukunya itu sejenis. Maksudnya sejenis di sini berarti yang nanti x kuadrat ini ya dia dioperasikannya dengan x kuadrat juga, di mana kita jumlahkan koefisiennya. Artinya ketika x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat, dia menjadi 3x kuadrat. Begitupun dengan 5x ditambah dengan min 3x, dia menjadi plus 2x. Dan yang terakhir, yang hanya berupa konstanta, yaitu 7 dan min 1, dia jadi plus 6. Nah, ini kalau ditanyakannya itu adalah jumlah. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakannya itu adalah pengurangan, bagaimana? Kalau pengurangan, dia juga sama, yaitu yang bisa dikurangi yang suku-sukunya itu sejenis. Misal, di sini karena fx dikurangi gx, berarti yang pertama x kuadrat dikurangi dengan 2x kuadrat. Berarti dia adalah min x kuadrat. Kemudian 5x dikurangi dengan min 3x, dia menjadi 8x. Kemudian 7 dikurangi dengan min 1, dia menjadi 8. Nah, ini adalah cara mengoperasikan penjumlahan dan juga pengurangan pada polinomial. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam operasi penjumlahan dan juga pengurangan itu biasanya ada beberapa sifat yang harus kita ingat. Nah, sifat-sifatnya itu apa aja ya? Sifat-sifatnya ada yang dinamakan dengan sifat distributif gitu ya. Nanti ada juga sifat komutatif. Nah, sebetulnya yang tadi kita lakukan ketika menjumlahkan itu adalah kita melakukan yang namanya sifat distributif. Oke. Bagaimana itu gitu ya? Sebetulnya seperti ini asal muasalnya. Jadi ketika fx ditambah dengan gx tadi, itu kan kita tuliskan dulu. Fx-nya adalah x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 7. Ini fx-nya. Kemudian untuk gx-nya dia adalah 2x kuadrat dikurangi dengan 3x dikurangi dengan 1. Nah, ini jangan lupa kita kasih tanda kurung untuk membedakan dia fungsi fx dan juga gx. Nah, kemudian suku-suku yang sejenis tersebut kita dekatkan. Artinya yang x kuadrat ya kita dekatkan dia dengan yang 2x kuadrat. Kemudian 5x ya itu dikurangi dengan 3x. Kemudian 7 itu dengan min 1. Nah, disinilah kita gunakan yang namanya sifat distributif. Sehingga tadi muncul 3. 3 itu sebenarnya dari mana? 3 itu jadi kita ambil koefisien dari x kuadrat. Ini kalau kita menggunakan sifat distributif. Oke, kita ingat dulu sifat distributif itu kayak gimana gitu ya. Sifat distributif itu bahwa ketika kita memiliki A kali B kemudian ditambah dengan A kali C,
Kan ini sama juga dengan A dikalikan dengan B plus C, seperti itu. Nah, maka di sini kita ambil. Berarti ini dapat dituliskan menjadi 1 ditambah dengan 2 dari X kuadrat, kemudian ditambah dengan 5 minus 3X. Nah, kalau 7 dan min 1 bisa langsung kita operasikan. Dia menjadi 6. Sehingga ini kita operasikan yang dalam kurung 1 tambah 2, dia menjadi 3X kuadrat, kemudian ditambah dengan 2X, ditambah dengan 6. Ya, sehingga diperoleh tadi hasilnya adalah yang ini. Gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian. Nah, ini yang perlu hati-hati di dalam operasi perkalian ya. Jadi yang B ya, yang B itu adalah operasi perkalian. Bagaimana operasi perkalian ini? Operasi perkalian itu tidak harus sukunya itu sejenis. Ya, misalkan gini, kita misalkan memiliki suatu fungsi di mana misal A dikalikan ya dengan B1, kemudian ditambah dengan B2, ditambah sampai Bn. Nah, ini artinya A ini kan harus kita kalikan semua. Ya. Berarti A kali B1 ditambah dengan A kali B2 ditambah dengan sampai A kali B kali N. Ya. Jadi ingat, jadi A-nya itu dikalikan dengan semua suku yang ada. Ya. Itu yang bedanya penjumlahan dan juga perkalian. Nah, misalkan kalau ada 2 suku dikalikan dengan N suku, bagaimana? Itu juga sama. Misal kalau ada A plus B ya, dikalikan dengan C1, kemudian ditambah dengan C2, ditambah dengan sampai dia Cn. Lah, berarti ini A-nya dulu dikalikan. A-nya dulu dikalikan dengan C1, C2 sampai Cn, kemudian setelah itu B-nya juga dikalikan dengan C1 sampai Cn. Sama ya. Kemudian kita akan coba contohkan langsung saja untuk kasus perkalian ini. Contoh. Misal, tentukanlah hasil perkalian ya. Perkalian misal 2x ditambah dengan 1 ya dikalikan dengan x kuadrat min 5x plus 3. Nah, ini berapa? Jadi langkahnya itu karena di sini ada perkalian 2 suku dan juga 3 suku, kita kalikan ya 2x-nya terlebih dahulu. Jadi si 2x-nya ini dikalikan dengan semua suku yang kedua ini. Jadi 2x dikalikan dengan x kuadrat itu menjadi 2x pangkat 3. Kemudian 2x dikali min 5x jadinya adalah min 10x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan dengan 3 itu menjadi 6x. Nah, setelah itu tinggal satunya. Satunya dikalikan juga. Dia menjadi berarti x kuadrat, kemudian min 5x ditambah dengan 3. Karena dikalikan dengan 1. Nah, ketika sudah menjadi bentuk seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita lakukan operasi penjumlahan dan juga pengurangan seperti tadi. Di mana yang bisa dijumlahkan dan juga dikurangi, itu adalah yang sukunya itu sejenis. Ini 2x pangkat 3, kemudian ini min 10x kuadrat, tambah x kuadrat jadinya min 9x kuadrat, kemudian 6x min 5x jadinya adalah x, kemudian ditambah dengan 3. Nah, ini adalah hasil dari perkalian 2 buah suku pada polinomial. Oke. Nah, itu adalah penjelasan di video kedua kita terkait dengan operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan, dan juga operasi perkalian di dalam polinomial. Silakan jika ada pertanyaan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.